Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Semula saat di dalam karamun pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah. Kita hari ini memasuki bulan Zulhijjah. Amalan-amalan apa yang harus kita laksanakan di bulan Zulhijjah? Dalam satu tahun ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Yang 3 ini berurutan, mulai bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga Muharram. Yang ketiga ini berurutan, salasun mutawaliyat. Yang 3 ini urut, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat yaitu bulan Rajab. Di bulan-bulan yang diberikan Allah, kita diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah. Termasuk yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Banyak hadis yang menerangkan dari keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawal Bukhari rahimahullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-amru salih bi ahabbu ilallah min hadhil ayyam yani ayyam asr. Qalu ya Rasulullah wal jihad fisabilillah wal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yajid min dzalika bi syai'. Dari Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah, ahabbu ilallah, daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun itu jihad fisabilillah, perang, Rasulullah SAW bersabda, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar yaitu berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya mati syahid. Kalau sudah itu tidak ada bandingannya. Tapi kalau masih kembali, masih lebih baik 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Maka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita harus meningkatkan amal soleh. Kemudian juga diriwayatkan oleh Rawai Imam Ahmad rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayamin a'dham wala habbilallah al-amal fihinna min hadhil ayyam al-asr faqsiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid wa rawi Ibnu Hibban rahimahullah fi sahihihi an Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalu ayyam yaum Arafah. Dari Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung, a'dham, dan amat dicintai Allah, habbilullah, untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada waktu itu tahlil, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa takbir, mengucapkan kalimat takbir, wa tahmid, dan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu di antara amalan-amalan. Kita dianjurkan untuk banyak membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita berzikir, mengucapkan yaitu takbir Allahu akbar, Allahu akbar, mengucapkan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian macam-macam amalan yang disyariatkan. Amalan apa yang disyariatkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, bagi yang mampu melaksanakan haji dan umroh. Ini bagi yang mampu. Nah, karena di bulan Dzulhijjah ini ada perintah untuk melaksanakan haji dan umroh. Alhamdulillah saudara-saudara kita yang dari Pondok Usaha sudah berangkat untuk melaksanakan haji dan umrah, dan sekarang sudah di Makkah. Nanti pada tanggal 9 wukuf di Arafah. Ini tanggal 10-nya ya, malamnya, malam tanggal 10 yaitu bermalam di Muzdalifah. Paginya menuju ke Mina, melempar jumroh. Kalau bisa langsung tawaf, langsung sa'i, selesailah pelaksanaan ibadah sih. Jadi meskipun nunggu lama, ya, sampai 42 hari lebih, itu kalau pelaksanaannya ya, singkat sebenarnya. Ya, mulai tanggal 8, ya, tanggal 9 paginya kita menuju ke Arafah. Kemudian malamnya kita bermalam di Muzdalifah. Paginya tanggal 10 kita melempar jumrah Aqabah. Kalau bisa langsung diteruskan tawaf, kemudian sa'i. Tinggal bermalam di Mina yaitu 3 hari. Ini tanggal 11, 12, 13 atau minimal yaitu 2 hari. Jadi pelaksanaan haji itu sebenarnya singkat, ya, tidak sampai berbulan-bulan. Tanggal 8 mulai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Ini 6 hari. Jadi amalan ini adalah amal yang paling utama di bulan ini. Kalau bisa menunaikan ibadah haji, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-umrah ila umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jaza ilal jannah. Dari umrah ke umrah adalah yaitu tebusan dari dosa-dosa yang dikerjakan, menghapus dosa
dari umroh ke umroh berikutnya, itu menghapus dosa. Dan haji mabrur tidak ada pahala lagi kecuali jannah, surga. Meskipun harus mengeluarkan dana sekian juta, tapi balasannya kan surga. Ini. Meskipun sampai berapa juta, 40, bahkan mungkin sampai lebih, balasannya surga. Kalau hajinya mabrur, hajinya diterima Allah SWT, al-hajjul mabrur laisa jaza ila jannah, surga balasannya. Ini. Makanya yang sudah dipanggil Allah, ya pasti berangkat. Punya uang, tapi kalau belum dapat panggilan tidak bisa berangkat. Haji dan umrah adalah panggilan. Kalau dihitung itu cukup uangnya, beli mobil saja bisa, kok masa haji nggak bisa? Masa umrah nggak bisa? Kalau dihitung itu, tapi karena belum ada panggilan, ya berat. Nih, ya itu disiarkan ada tukang becak coba bisa haji dengan istrinya coba. Ya tukang becak pendapatnya berapa kan? Tapi kalau jadi bagian Allah bisa. Ketika diwawancarai, Bapak kok sampai bisa haji ini? Gimana ceritanya? Nah, padahal hanya tukang becak. Setiap hari dia menabung selama 30 tahun menabung sehingga bisa berangkat haji. Coba. Ini itu namanya panggilan. Ini panggilan. Kalau belum dipanggil, duit ada, daftar pun belum, nggak mau daftar. Ini ya. Alhamdulillah ini insya Allah pondok ini sudah kemarin sudah memberangkatkan 42 orang bulan Mei kemarin. Insya Allah bulan Desember ini akan memberangkatkan lagi. Sudah ada 10 orang yang daftar. Ini yang daftar. Yang masih tanya-tanya, Insya Allah, ya, yang nggak besar, ya, tidak besar, tapi karena panggilan. Ini. Kalau sudah dipanggil Allah cepat. Ini. Apalagi tadi dosa kita akan dihapus. Kalau umroh ila umroh, kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa jaza ila jannah. Umroh pertama dan umroh berikutnya itu menghapus dosa. Ya, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada pahala lain kecuali surga. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tabu bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dzur. Kama yanfil qir qabsal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjati al-mabrurah wa thawab ila al-jannah." Ini. Iringilah antara ibadah haji dan umroh, karena keduanya meniadakan menghapus dosa dan menghapus yaitu al-faqr yaitu kefakiran. Nggak ada ceritanya kan orang bangkrut gara-gara haji, nggak ada. Nggak ada orang bangkrut gara-gara umroh, nggak ada. Miskin gara. Bahkan di sini disebutkan ya haji dan umroh itu ya di sini ya meniadakan dosa, menghapus dosa. Begitu juga akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran atau karat besi atau emas atau perak, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan yaitu surga. Ini melainkan surga. Itu diantara keutamaan yaitu haji dan umrah. Kemudian dalam hadis lain disebutkan al-ghazi fisabilillah wal hajj wal mu'tamir
Wa'dullah da'ahum fajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Coba. Orang yang berperang di jalan Allah, al-ghazi itu adalah orang yang berjalan, dan orang yang menunaikan haji dan menunaikan umrah adalah termasuk yaitu wa'dullah, delegasi Allah, tamu Allah. Ini ya, tamu Allah. Ketika yaitu mereka menyeru, maka mereka memenuhi panggilan. Ini Allah menyeru, Allah memanggil. Ya, dia penuhi panggilan itu. Makanya yang memanggil itu Allah. Allah menyeru mereka, maka mereka memenuhi panggilannya. Makanya tadi saya sampaikan haji dan panggilan. Ketika Allah menyeru memanggil, datang. Ini datang. Dan ketika mereka meminta kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permintaannya. Wa sa'aluhu fa'atahum. Ketika itu mereka itu meminta kepada Allah, dipenuhi permintaannya. Ketika dia itu dipanggil Allah, dia datang. Makanya ketika kita mengatakan labbaik itu Allah yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Betul. Jadi panggilan ya. Orang yang perang di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umrah, itu panggilan. Dipanggil Allah. Ketika Allah memanggilnya, datang. Ketika dia meminta, diberi. Ini. Kemudian amal itu diantara amal yang paling utama di bulan Dzulhijjah ini adalah tuh haji dan umrah. Orang yang haji mesti umrah. Orang yang umrah belum haji ya. Ini. Ya. Kalau haji mesti umrah. Tapi kalau orang yang umrah belum tentu haji, karena di umrah itu bisa juga di bulan selain bulan haji kan. Ini. Kemudian amalan apa yang kedua? Amalan yang kedua di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini berpuasa ya selama hari-hari tersebut. Jadi boleh kita berpuasa mulai dari saat awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 itu kita dibolehkan. Atau pada sebagian terutama yaitu pada hari Arafah. Jangan sampai nanti kita tidak berpuasa. Ini ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu wa ana jadibi, innahu taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Puasa ini adalah untuk Allah. Pahalanya langsung Allah yang memberi. Ini, dan akulah yang akan membalasnya. Sungguhnya dia meninggalkan yaitu syahwatnya, menahan syahwatnya, tidak makan, tidak minum, itu yaitu karena Allah. Makanya boleh ya puasa mulai dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9, paling tidak yaitu tanggal 9. Paling tidak. Ini. Apa ada dasarnya? Apa ada hadisnya? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min adin yasumu yauman fisabilillah illa ba'dallahu bidzalika yaum wajhu anin nari sab'ina kharifan." Ya, tidaklah yaitu seorang hamba yang berpuasa karena Allah, melainkan dia pasti akan dijauhkan dirinya dari puasanya ini, dijauhkan dari api neraka. Bukannya sehari 2 hari, sab'ina kharifan,
selama 70 tahun. Puasa 1 hari karena Allah akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. 70 tahun itu satu umur. Coba. Kalau 1 hari saja 70 tahun. Nah kalau kita bisa puasa sampai 9 hari, ya 9 kali 70 berapa? Dijauhkan dari api neraka karena puasanya tadi selama 70 tahun itu 1 hari. Ini. Kemudian di antara keutamaan puasa 1 hari yaitu bulan Arafah apa? Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari Abu Qatadah rahimahullah, siyamu yami Arafah ahtas wa ayukafir asanah allati qablah wallati ba'dah. Berpuasa 1 hari yaitu hari Arafah, ya, karena mengharap yaitu pahala dari Allah, ya, akan melebur dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. 1 hari saja, ya. 1 hari kita puasa, dosa kita setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya akan dihapus, khususnya yaitu dosa-dosa kecil. Makanya mari kita berusaha, ya, memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau sebagian daripada hari-hari itu kita melaksanakan puasa. Khususnya yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, atau yang disebut yaitu Yaumi Arafah. Ini. Kemudian yang ketiga, disunahkan yaitu takbir dzikir pada hari-hari tersebut. Ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk banyak berzikir. Tadi saya sampaikan faksiru fihinna, ya, at-tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi apa dasarnya? Apa ada dasarnya? Sebagaimana firman Allah, wa yadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama tafsir dengan 10 hari, ya, maksudnya itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Menganjurkan untuk memperbanyak zikir, banyak zikir, ya, ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu termasuk zikir yang dianjurkan. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya Ibnu Umar, ya, di sini disebutkan karena para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di hari-hari itu untuk memperbanyak yaitu tahlil. Ya dibaca sendiri-sendiri aja, tidak harus ramai-ramai. Ini baca sendiri-sendiri, apalagi di hari Jumat. Kalau hari Jumat disunahkan untuk banyak membaca apa? Baca sholawat. Bapak Ibu sudah baca sholawat? Hari ini berapa? Siapa yang baca sholawat 1000 kali tak kasih uang 1 juta? Kalau ada, tak kasih 1 juta sekarang kontan. Nggak ada yang bisa bagi 1000. Yang 500 ribu juga nggak ada kan? Kurang diperhatikan. Ini. Itu. Ini memang kadang-kadang ibadah itu malas. Kita harus tahu, oh, hari ini hari Jumat. Nah, habis sholat malam itu kira-kira ada setengah jam. Saya hitung nggak sampai
1000 kali itu nggak sampai setengah jam, Pak. Coba sampai praktekkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Karena tak hitung tuh nggak sampai 1,5 jam. 1000 kali diperbanyak, ya dihitung boleh tidak boleh kan? Tapi lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, sampai 1000 banyak. Ya juga enggak lama. Kalau kita hitung. Ini kan salah satu cara untuk mendekatkan diri Allah. Memperbanyaknya di situ, diperbanyak. Meskipun bilangannya juga ya dihitung boleh tidak boleh. Ya, supaya semangat kita hitung. Ya, kita hitung rupanya ada 1000. Tambahin lagi 100 lagi, tambahin lagi. Ya. Habis sholat qiyamul lail itu coba. Ya qiyamul lail setengah 4 ya sudah cukup, setengah 4 sampai jam 4 diteruskan dengan zuhur, dengan sholat subuh sudah cukup kan kalau kita memang. Apalagi di pondok itu setiap jam 3 diadzannya. Ini ya. Kalau istiqomah insyaallah ya. Ya, jangan sampai kita malas, apalagi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Imam Bukhari menunjukkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Para ulama mazhab keluar ke pasar mengumandangkan takbir di pasar. Ini. Lalu orang-orang pun mengikutinya. Nah, kalau yang di pasar yang takbir, orang yang jadi panutan ada takbir mengingatkan ini 10 hari pertama di bulan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Satu pasar takbir semua. Nah, kalau kita punya takbir di pasar, mungkin ya kapan dikumati kan? Ini, ya takbir, ya. Dan di pondok insya Allah sering ini kan ya. Ya ada takbir muqayyad, ada juga takbir mutlak. Ya insya Allah. Habis asar, habis sholat, kita anak-anak kita ajak takbir. Ya kalau untuk lingkungan pesantren, nggak usah disampaikan di atas. Ya, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dianjurkan untuk mengarahkan suara dalam bertakbir, khususnya yaitu bapak-bapak atau kaum pria. Ini. Ketika berada di pasar, sudah diberi contoh dari Ibnu Umar. Dia keluar ke pasar, takbir di pasar. Ini. Di rumah. Kalau di rumah ada kalah dengan TV. Ini. Ya. Ya enggak apa-apa sendiri dengan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena belum biasa, karena belum pernah dipraktekkan, ini sepertinya yang asing. Belum lebaran kok takbiran. Ini. Tapi kalau dari perintah ya Rasulullah ini dari hadis-hadis yang Nabi bahas tadi bukan hanya pada waktu malam hari raya saja. Mulai yaitu dari awal Dzulhijjah. Ini ya. Di pasar, di rumah, di jalan, di masjid. Ya, sebagaimana Allah berfirman, walitukabirullah ala mahadakum, dan adalah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan yaitu kepada kamu. Jadi takbir ada takbir muqayyad. Kalau muqayyad ya habis sholat, setiap habis sholat
Itu yang muqayyad. Kalau yang mutlak ya kapan saja. Kita lagi istirahat ya, umpamanya sambil di rumah sambil takbir. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu mutlak di mana saja. Tapi kalau yang poin muqayyad, ya ada setiap habis sholat menunaikan. Kemudian dianjurkan juga di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Banyak istighfar. Setiap hari kita mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau kita pernah berbuat salah, kita berbuat dosa, ya taubat, jauhi perbuatan itu, ditinggalkan. Karena tidak ada orang yang maksum, itu tidak ada, pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai yaitu kekurangan, tidak ada yang maksum. Nah ini kan waktunya yang tepat, waktu yang pas untuk banyak kita beristighfar, banyak kita untuk bertaubat. Ini banyak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan banyak yaitu berzikir. Dengan taubat dan meninggalkan dosa akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Kita selalu berdoa, ya Allah, rahmataka arju, ya aku selalu mohon rahmat-Mu ya Allah. Kalau Allah sudah berikan rahmat, minta Allahumma rahmataka arju, aku selalu mengharap rahmat-Mu ya Allah, berdoa. Allahumma rahmataka arju. Allah yang berikan rahmat. Ini maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih sayang Allah padanya. Perbuatan berdosa akan dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kalau kita bertaat, mendekatkan diri kepada Allah, itu sebab rahmat Allah akan diberikan. Beratnya seperti apa? Kalau Allah SWT sudah memberikan mudah, kayaknya berat kita kerjakan. Berat sekali ini. Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan. Mudah. Ada kemarin itu datang ke saya, Ustaz, saya mau umrah Ustaz ya. Persyaratannya ini nih Pak. Aduh Pak, ini surat kan harus ada 3 kalau bikin paspor, kakak, KTP, surat nikah atau akta. Ya sudah tua, surat nikahnya itu nggak tahu Pak di mana itu juga. Ya kalau sudah nikah kira-kira 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, gimana? Tapi apa kata? Masya Allah Pak Yai, ketika saya ingin, sepertinya Allah berikan petunjuk, tinggal jujuk, buka tahu ketemu coba. Pada sebelumnya tuh saya sudah nggak tahu di mana. Dan maksudnya puluhan tahun nggak pernah dibuka dan di lemari. Saya bilang Allah berikan kemudahan Pak untuk menjalankan ibadah. Betul Pak, ya betul. Kan pertanyaan pertama kali kan tanya dulu apa persyaratan ini nih Pak. Kalau nggak ada 3 ini, ya nggak bisa. Harus bikin akte, harus ngurus lagi, minta duplikatnya ke Allah. Besoknya datang, Masya Allah Pak, langsung seperti jujuk, golek ono, ketemu. Ini kan artinya di luar dugaan. Allah berikan petunjuk. Ya. Sebelumnya sudah nggak pernah dibuka, sudah puluhan tahun coba. Ya masih untuk nggak dimakan rayap. Ada yang dimakan rayap. Itu. Kemudian yang kelima,
banyak beramal soleh di bulan ini. Karena kalau kita beramal soleh di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Di antara bentuk amal soleh yaitu sholatnya, ibadahnya diperbaiki. Yang dulunya nggak pernah jamaah, jamaahnya tertib. Yang biasanya mulainya gak istiqomah, jadi paksa. Yang kedua sedekah. Yang biasa enggak sedekah. Orang sedekah itu tidak akan pailit. Enggak ada ceritanya orang yang rajin sedekah bangkrut, itu enggak ada. Ya, ada siapa namanya dia suka bantu panti. Alhamdulillah Pak Yai setiap bulan, kadang 2 bulan sekali bantu panti. Kadang dia ngasih beras, kadang dia alhamdulillah usaha di sana. Coba suka menolong kan? Ya, bilang benar dengan saya, alhamdulillah itulah Pak. Allah memberikan ganti, memberikan kemudahan. Ya. Artinya dia sendiri yang menyampaikan kepada saya. Jadi minta didoakan. Ya saya doakan mudah-mudahan Pak usahanya lancar. Iya ya, beri waktu kita panen, ya langsung ngasih beras. Ya, kadang ada setengah kintal, kadang-kadang lebih juga. Ini nih. Karena di antara harta kita itu ada hak untuk orang lain juga kan itu loh. Ini. Ya, sambil didoakan, apalagi mendoakan orang-orang yang yatim, orang-orang yang panti, anak-anak panti. Insya Allah ini banyak. Ya, kemarin ada juga ini minta didoakan anaknya belum dapatkan jodoh. Iya, didoakan. Ya Pak, saya doakan. Mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh, usahanya lancar. Ini. Ya. Insya Allah dengan jalan itu Allah akan berikan kemudahan. Ini. Kemudian membaca Al-Quran. Selama liburan ini anak mulai hari apa itu? 3 hari. Kemarin ketika sholat asar, siapa yang sudah membaca lebih dari 10 juz? Ada kan? Yang 12 juz, 12. Maju. Tak kasih hadiah 100.000. Hebat. Habis asar, saya cek lagi yang hafalnya banyak, kita kasih motivasi supaya anak-anak itu bertambah. Ini selama 3 hari dia 12 juz, hanya baca asar setengah jam, jangan pulang. Baca sholat asri, iqra'ul Quran. 3 hari sudah ada 12 juz. Ini ada yang 8 juz, yang 8 juz tak kasih 50, yang 12 juz 100. Nanti kalau ada yang lebih lagi, ya untuk beri motivasi, Pak. Ya bukan karena hadiah utang, bukan, tapi untuk perlu anak-anak itu perlu dimotivasi. Dengan begitu kan semangat, bacanya semangat, ibadahnya semangat. Nah kita ini kadang-kadang kurang semangat. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini. Jadi di antara amal-amal soleh, ya banyak sholat baik rawatib atau sholat 5 waktu, sholat rawatib, sedekah, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lain. Ini. Kemudian disyariatkan juga pada hari itu untuk melaksanakan yaitu kurban. Dan ini, meskipun ini ada penyakit apa namanya? PMK. Tapi insya Allah ya tidak semuanya. Tapi insya Allah kalau namanya jangan gara-gara PMK kemudian nggak korban. Ya. Bukan alasan itu. Ya yang nggak kena PMK juga masih
Ada juga yang sembuh. Ini nih. Jadi korban ini kadang-kadang seumur hidup sekali, padahal mampu. Ya. Mampu dan bisa. Kenapa kita tidak korban? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kemudian berkorbanlah. Ini ya, berkorban. Ya, kalau bisa ya satu orang satu kambing, kalau tidak bisa terpaksa tidak bisa, satu keluarga, satu rumah itu satu orang kambing cukup. Berkorban ke dirinya dan untuk keluarganya, insya Allah. Ini kalau nggak bisa satu orang satu, ini ya, dicoba. Memang berat loh, kadang 3 juta. Ya kalau dirupiahkan itu besar. Tapi kalau untuk ibadah nggak usah terlalu diperhitungkan. Uang itu kalau untuk ibadah disedekahkan untuk ini, nggak usah terlalu diperhitungkan, Allah akan menggantinya. Sering saya sampaikan kepada jemaah haji, jemaah umroh, ya kalau untuk haji, umroh itu jangan terlalu diperhitungkan. Kembalinya kepada dirinya sendiri itu untuk ibadah. Kalau untuk yang lain mungkin perlu dihitung-hitung. Tapi kalau untuk ibadah ini ya. Ada juga yang perhitungan kan? Ya. Mau beli teh aja kadang-kadang kalau jamaah umroh itu kan tentang berapa Pak? 2 rial. 1 rial berapa? 4. Waduh. Teh 11 kok bolong ini. Coba. Nah di Indonesia 8.000 dapat apa? Berapa gelas itu teh? Coba, nggak usah diperhitungkan, nggak jadi beli. Ini nggak usah diperhitungkan. Ini pisang 1 kilo, umpamanya 15 rial. Sekilo 15 rial 60.000. 1 kilo, nggak jadi beli akhirnya kan? Ini. Makanya sering bapak-bapak, ibu-ibu, kalau waktu umroh nggak usah terlalu diperhitungkan. Kalau untuk ibadah, ini untuk ibadah, ini. Jadi berkorban ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik, ini usaha. Ya. Kalau yang belum pernah, ya dicoba. Ini. Kemudian yang nomor selanjutnya 7, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang tidak berkorban. Kalau sudah niat berkorban mulai hari ini, kalau sudah tanggal 1 ditahan. Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku. Ini kuku dan rambutnya orang yang berkorban atau binatangnya? Orangnya. Ya, karena kalau orang sudah haji, sudah niat ibadah haji itu, mulai dari mikot, kita dilarang juga menahan seperti orang haji kan. Kita sudah niat labbaika umratan, labbaika hajjan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Sudah. Mulai itu enggak boleh pakai kopiah, enggak boleh. Pakaian berjahit enggak boleh bagi laki-laki. Enggak boleh memotong kuku, enggak boleh pakai minyak wangi-wangian. Enggak boleh mencabut rambut. Ini. Itu. Ini kalau sudah sampai yaitu tahalul. Kalau sudah tahalul, kalau haji itu ada 2, tahalul awal dan tahalul tsani. Tahalul awal setelah melempar jumroh, itu namanya tahalul awal. Tanggal 10. Nanti kalau setelah sa'i itu baru tahalul tsani. Ya, tahalul tsani. Ketika tahalul tergundul, itu memang disunahkan untuk gundul.
Karena orang yang gundul itu didoakan oleh malaikat 3 kali. Allahumma ighfir lil muhalikin, Allahumma ighfir lil muhalikin, Allahumma ighfir lil muhalikin. Ya Allah, ampunilah orang yang botak. Ampunilah orang yang didoakan Rasulullah 3 kali. Wal muqassirin, kalau yang hanya sekedar memendekkan saja itu hanya didoakan sekali. Makanya jamaah-jamaah umrah kemarin alhamdulillah saya anjurkan, Pak, nanti gundul, siap Pak, siap. Karena kalau sampai gundul akan didoakan Rasulullah 3 kali. Tukul yang nah ini belum ada 1 bulan saja sudah hampir 1 bulan sudah tumbuh juga kan. Alhamdulillah, mana ikut. Nih didoakan oleh Rasulullah 3 kali. Kalau hanya sekedar memendekkan dia sekali. Ini Allahumma ighfir lil muhalikin, Allahumma ighfir lil muhalikin, Allahumma ighfir wal muqassirin. Dan yang sekedar memendekkan. Jadi dilarang untuk memotong rambut kuku bagi orang yang tidak berkorban. Apa ada dasarnya? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzil Hijjah wa arada ahadum yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Ya, jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban, sudah ingin berkorban, niat ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Kemudian dalam riwayat lain, fala yakhudhu min sya'rihi, fala yakhudh min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhah. Maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut dan kukunya atau kukunya sehingga ia berkorban. Hal ini ya mungkin untuk menyerupai orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji yang menuntut hewan korbannya ini, wala tahliku rusakum hatta yablughal hadyu ma'illahu, dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihan. Larangan ini menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berkorban saja. Secara zahir tidak termasuk istri dan anak-anaknya. Jadi kalau yang berkorban itu bapaknya, termasuk keluarganya, anak istrinya tidak termasuk, yaitu larangan. Kecuali jika masing-masing dari mereka juga berkorban. Satu rumah mamanya ingin berkorban semua. Ada 7 orang, 1 ekor sapi mamanya, itu semuanya kena. Tapi kalau yang berkorban hanya salah satu, termasuk anak dan istrinya, itu tidak termasuk. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Ya, insyaallah kalau pemerintah sepertinya sholatnya itu hari Ahad, hari Senin, hari Ahad semua. Kalau kalender hari Ahad Pak ya. Ya kalau nanti pondok insyaallah ya menunggu dari pemerintah ya. Kalau pemerintah Ahad ya Ahad, kalau Senin ya Senin. Ya itu. Ya, setiap hendaknya memahami hikmah disyariatkan dari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan. Hari bersyukur kepada Allah kita bisa melaksanakan sholat Id. Bersyukur kepada Allah kita bisa berkurban. Bersyukur kepada Allah kita bisa haji. Bersyukur kepada Allah kita bisa kurban, bisa melaksanakan amalan-amalan yang lain, bisa berpuasa. Itu kita harus banyak bersyukur. Saudara-saudara kita yang belum menunaikan, yang belum dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan segera dipanggil untuk menunaikan haji dan umrah. Kita berdoa. Saya doakan
Makanya ada umroh wada, ada tawaf wada. Ada tawaf wada. Ketika tawaf wada itu ya kita berdoa. Tawaf wada, tawaf pamitan kan. Ya. Tawaf pamitan. Tawaf wada pamitan. Ya, kalau umroh itu ya tidak dianjur, tidak diwajibkan, tapi disunahkan tawaf wada. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipanggil lagi. Bisa dipanggil lagi ke sana. Memohon kepada Allah. Kalau Allah memudahkan, insya Allah bisa. Ini. Nah, itulah di antara amalan-amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan amal sunnah kita. Khususnya yaitu kita banyak meningkatkan yaitu takbir, tahmid dan tahlil di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, insya Allah nanti akan kelihatan hasilnya. Orang yang berzikir, orang yang kelihatan hasilnya. Nah, kalau ibadahnya istiqomah itu hasilnya akan kelihatan. Ketenangan, ketentraman ini. Ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi insya Allah itu bisa diselesaikan. Ya, insya Allah. Makanya kalau ada permasalahan sudahlah kita berzikir, memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.